tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, hari ini kami mau katakan kepadamu Tuhan, di hari-hari yang terakhir yang semakin kuat tekanan dunia ini, semakin gelap, Kau berfirman bahwa hari-hari terakhir ada masa yang sukar. Tapi kami mau katakan kami butuh Engkau. Semakin butuh Engkau. Semakin mengerti bahwa kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami berdoa Tuhan sungguh supaya roh yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan itu ada dalam hidup kami. Berserah kepadamu dan hanya percaya mengandalkan Engkau. Hanya berharap kepadamu sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Karena kami tahu Engkau tidak pernah ingkar janji. Tidak ada pernah dusta dalam hidupmu Tuhan. Tidak pernah ada kecurangan. Maka itu dalam segala apapun yang Kau izinkan terjadi, mungkin kami sangat terbatas. Tapi ajar kami untuk sadar bahwa di dalam hidup kami ada kuasa yang luar biasa, yang sanggup mengubahkan segala sesuatu menjadi kebaikan buat kami Tuhan. Kau sendiri yang berjanji bahwa di akhir hari terakhir Kau akan menjadikan kami umat kesayangan-Mu Tuhan. Dan Kau akan menjadikan kami orang yang berbeda. Kehidupan orang benar daripada orang-orang fasik. Biarlah kami mengalaminya. Segala gonjang-ganjing dunia yang tidak pernah menyentuh hidup kami. Tapi justru kami keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami terus mengalami manifestasi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu betul-betul nyata atas hidup kami. Setiap hari kami mengalami realita hadirat-Mu. Setiap hari kami mengalami aliran kehidupan-Mu. Setiap hari kami mengalami dinamika ilahi. Kami tidak menjadi orang Kristen yang semakin letih, lesu, lelah, burn out. Dan kami merosot rohani kami. Tapi pada masa-masa sulit seperti ini kami justru semakin ilahi Tuhan. Kami semakin dibentuk murni seperti emas. Kami semakin menyala di dalam Tuhan. Kami semakin mengalami realita hadirat-Mu. Kami semakin mengalami jawaban doa Tuhan. Kami semakin mengalami keperkasaan Tuhan. Di dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin nyata. Kami semakin mengalami ketidakterbatasan Tuhan. Sama seperti Daud, Tuhan dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dari mana pertolongannya? Tapi dia berkata dengan confident, dengan percaya diri, pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau, gunung batu kami, kota kami yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah berubah atas hidup kami. Itu yang membuat kami tenang Tuhan. Hanya tinggal dekat dengan Allah, kami tenang Tuhan. Maka itu tarik kami, jangan biarkan kami jauh mencari pengharapan di luar Engkau. Tapi ajar kami semakin kami mengalami kegelapan, mengalami kesulitan, kami dekat dengan Engkau. Karena hanya tinggal dekat dengan-Mu, hati kami tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, iman kami semakin kokoh. Kami rindu Tuhan, takaran iman kami semakin berkembang. Kami semakin memiliki kapasitas yang luar biasa. Karena kami tahu hidup kami dinanti-nantikan banyak orang. Orang banyak meminta pengajaran. Mereka tidak mengerti arah hidup mereka. Tapi Engkau mengajar kami. Engkau membawa kami mengalami Engkau. Supaya kami boleh memberikan jawaban kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus rindu diajar oleh Tuhan. Kami terus rindu diperlengkapi oleh Tuhan. Supaya kami grounded, iman kami grounded. Tidak serong ke kiri, tidak serong ke kanan.
Dalam keadaan apapun kami tetap percaya kepada Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup kami percayai. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Kami berdoa setiap hari Minggu, kami rindu firman-Mu tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi firman-Mu betul-betul kami terima sebagai kebenaran yang memerdekakan dan mengubahkan kami. Roh Kudus betul-betul mempengaruhi lewat firman-Mu, mencetak ulang hidup kami, mengubahkan supaya kami selaras dengan firman-Mu. Sudut pandang kami, sikap hati kami, kecenderungan hati kami, paradigma kami, gaya hidup kami diubahkan semakin selaras dengan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya kehadiran Tuhan itu yang memuaskan kami. Ketika firman-Mu dibagikan, kami bersekutu dengan firman-Mu. Kami disempurnakan oleh karena firman-Mu, diubahkan oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Engkau yang terus menyertai kami. Kami mau rindu supaya apa yang kami dengar saat ini betul-betul menjadi pewahyuan yang khusus buat kami. Kami berdoa juga untuk ambil alih seluruh hidup hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, pakai untuk menyatakan firman-Mu kepada jemaat-Mu. Dan biarlah tanda-tanda mujizat menyertai firman-Mu dan nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Bapak, Ibu, Saudara, shalom. Baik, tanpa disadari dunia ini begitu cepat ya saudara ya. Waktu sangat cepat sekali. Kita udah sampai akhir September ya. Ya, aduh sebentar lagi Desember, sebentar lagi 2026. Waduh, Tuhan luar biasa nih. Ya, saya secara profetik itu mendorong kita terus mengalami akselerasi di dalam Tuhan ya. Percepatan di dalam Tuhan karena secara dunia saja kita melihat begitu cepatnya waktu saudara. Dan rindu supaya percepatan ilahi juga nyata dalam hidup kita. Amin. Baru kemarin kita jalan-jalan ke Sumedang fellowship bersama teman-teman area ya. Walaupun panas tapi kita menikmati fellowship, menikmati pemandangan yang indah. Cepat banget kita udah mulai ibadah lagi ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita, amin, dalam segala musim kita. Walaupun begitu banyak musim berganti, tapi Tuhan tetap sama. Dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah berubah dalam hidup kita, amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, minggu terakhir ini kita akan belajar tentang bahwa bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, kita kemarin sedang belajar ya, minggu kemarin walaupun singkat kita belajar bagaimana kita adalah pembawa kebangunan rohani ya, revivalist, yaitu identitas kita. Hesion, pembawa kabar baik. Jadi kita ini pembawa kebangunan rohani. Minggu kemarin kita belajar itu dan sekarang kita belajar bahwa bumi penuh kemuliaan Tuhan. Baik, kita lihat Yesaya 6 ayat yang ketiga. Langsung saja. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3, Yesaya 6 ayat 3, 1, 2, 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kita lihat juga di Habakuk 2 ayat yang ke-14. Habakuk 2 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Ini firman Tuhan saudara, janji Tuhan itu tidak pernah gagal, amin. Kalau Tuhan bilang bahwa bumi penuh kemuliaan Tuhan, itu pasti terjadi.
Betul? Sekalipun secara data, secara fakta kita melihat bumi ini sekarang dalam keadaan yang kacau dalam segala hal. Lingkungan kacau, global warming, betul nggak saudara ya? Pertanian kacau, lingkungan kacau, atmosfer kacau, ekonomi kacau, politik kacau, semua dunia kacau. Secara kasat mata sepertinya tidak mungkin bumi ini penuh dengan kemuliaan. Tapi sekali lagi kita diajar untuk tidak melihat data dan fakta. Tapi hari ini kita percaya bahwa firman di Yesaya dan Habakuk pasti bumi penuh dengan kemuliaan. Ya, kita mulai bertanya, apa sih kemuliaan itu? Gitu ya. Ya, apakah kalau bumi penuh dengan kemuliaan tiba-tiba gitu ya Yesus itu datang gitu, atau ada awan kemuliaan terus awannya itu membentuk Yesus gitu, yang sekarang ini di medsos banyak sekali ya diperlihatkan bagaimana di Arizona di mana melihat ada awan menyerupai Yesus. Apakah itu yang dimaksud dengan bumi penuh kemuliaan? Ya, kita harus samakan dulu konsepnya, betul nggak? Ya, yang dimaksud bumi penuh kemuliaan itu yang kayak gimana begitu kan? Apa yang dimaksud dengan kemuliaan? Nah, saya tanya sama Mbak Google, saudara. Jadi kemuliaan itu adalah keagungan, ya. Terus keindahan, ya. Terus nilai-nilai. Terus kesempurnaan karakter yang bersifat kekal dan mutlak. Jadi saudara, kemuliaan itu keindahan, nilai-nilai, keagungan gitu, karakter yang bersifat kekal dan mutlak. Jadi sebenarnya karena Tuhan itu roh, saudara, kita nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan secara nyata, betul nggak? Dan biasanya kemuliaan Allah itu dapat dilihat, terungkap melalui ciptaannya. Ngerti ya? Jadi kita samakan dulu konsepnya. Jadi kemuliaan itu yang kayak gimana? Bumi ini penuh kemuliaan kayak gimana? Kita nggak bisa lihat Tuhan secara roh. Tetapi kita bisa melihat kemuliaan Tuhan terungkap dari ciptaannya. Dan itu tercermin dari kehidupan orang-orang percaya. Amin. Jadi kita melihat bumi penuh kemuliaan kalau kita melihat orang-orang percaya penuh itu ya, nilainya sama dulu ya. Jadi kalau Tuhan katakan bumi penuh kemuliaan, kita nggak bisa lihat dalam bentuk fisik, tetapi kita bisa melihat kemuliaannya lewat setiap orang percaya. Kenapa? Karena pada waktu orang percaya, ya, dulu manusia, saudara, diciptakan itu penuh kemuliaan. Ya, tadi kemuliaan dikatakan karakter, betul nggak? Kesempurnaan karakter yang mutlak dan kekal, saudara. Ya, itu adalah karakter Tuhan. Dan percayalah ketika manusia diciptakan, dihembuskan nafas Tuhan, saudara, karakter Tuhan diberikan kepada manusia, manusia penuh kemuliaan, betul nggak? Tetapi Roma 3:23 nggak usah dibuka. Manusia kehilangan kemuliaan karena dosa, betul? Ya. Jadi bumi, sejak kapan bumi tidak penuh kemuliaan? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, betul? Karena ketika manusia berdosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kita nggak bisa lihat kemuliaan Allah lewat ciptaannya, karena ciptaannya kehilangan kemuliaan Allah. Tapi puji nama Tuhan. Kita lihat Ibrani 2 ayat yang ke-10. Ibrani 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan puji nama Tuhan. Ya, karena begitu besar kasih Allah, Tuhan memberikan Yesus. Tugas Yesus, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya,
Ya, supaya kita hidup kekal, tidak lagi di bawah hukum dosa. Tapi tugas Yesus adalah membawa saudara dan saya kembali kepada kemuliaan. Amin. Maka itu dikatakan dia itu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Kenapa? Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan. Betul? Kenapa? Karena bumi harus penuh kemuliaan. Dan bumi penuh kemuliaan itu harus terlihat dari ciptaannya. Dari saudara dan saya yang percaya kepada dia. Dan Tuhan tidak hanya menghapus dosa saudara dan saya yang percaya. Tetapi Tuhan mengembalikan kemuliaan. Amin. Jadi saudara, kalau saudara firman Tuhan berkata bumi penuh kemuliaan, bicara tentang saudara dan saya. Betul? Ya, jadi bukan apa yang bukan di luar kita, ngerti nggak? Ada banyak anak Tuhan berpikir kalau dia berdoa Indonesia penuh kemuliaannya, bumi penuh, dia pikir sesuatu yang di luar dia, betul nggak? Tiba-tiba ada apa, betul nggak? Saudara, kalau saudara bilang bumi penuh kemuliaan, itu bicara saudara. Saya mau kasih tahu saudara hari ini, betul? Karena kemuliaan itu terlihat dari ciptaan Tuhan. Kita lihat aja, kita buktikan Galatia 1 ayat 24. Ini Paulus yang ngomong, saudara. Galatia 1 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan memuliakan Allah karena ini bicara Paulus. Ya. Kalau saudara lihat ayat sebelumnya, Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga dia mengalami perubahan nature, betul nggak? Perubahan identitas dari Saulus ke Paulus. Dan ketika dia berubah menjadi Paulus, mereka memuliakan Allah karena siapa? Karena aku. Ini bukti bahwa kalau kita bicara bumi penuh kemuliaan, itu bukan terjadi di luar kita. Amin. Kota Lembang penuh, bukan berarti tiba-tiba Roh Tuhan ada di sana. Bukan saudara, betul? Itu bicara saudara dan saya orang-orang percaya. Karena dia hanya bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat saudara. Amin. Ini samakan dulu, betul nggak? Supaya ketika kita menyanyi, kita berdoa, kita mengerti, gitu kan? Karena Paulus bicara bahwa orang memuliakan Allah karena saya. Karena orang nggak bisa lihat kemuliaan Allah secara fisik, saudara. Kemuliaan, bukti kemuliaan Allah itu timbul pada saat orang lain melihat Tuhan dalam hidup kita, betul? Yes. Kenapa Indonesia nggak penuh-penuh kemuliaan? Kenapa Lembang ini nggak penuh-penuh kemuliaan? Karena banyak orang percaya yang tidak memperlihatkan Tuhan dalam hidupnya, betul? Yes. Jadi Bapak Ibu, kalau bumi penuh kemuliaan, bukan bicara di luar kita, betul? Kalau saya rindu, Lembang ini penuh kemuliaan, itu bicara saya. Karena bukti kemuliaan Allah nyata kalau orang melihat Allah dalam diri saya. Amin. Galatia 1:24 dikatakan dan mereka orang yang belum percaya, betul? Memuliakan Allah karena siapa? Karena aku. Ya, deal sampai di sini, saudara. Makanya saudara, tugas Yesus, dia bukan hanya menghapus dosa saudara, tapi dia punya tugas untuk membawa saudara masuk dalam kemuliaannya. Artinya bahwa Tuhan ingin setiap kita betul-betul tercetak karakter dia. Karena bicara kemuliaan tadi ya, menurut Mbak Google, salah satunya cirinya adalah karakter yang sempurna, yang kekal dan mutlak. Itu hanya dimiliki oleh Tuhan, betul? Kita lihat Roma 8 ayat 29 dan 30.
Roma 8 ayat 29. Saya akan bacakan 29, Bapak Ibu bacakan 30 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 1, 2, 3 ayat yang ke-30. Siapa yang melakukannya, saudara? Tuhan, betul nggak? Yesus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Ini kata-kata pasif, betul nggak? Ditentukan. Ya, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Mereka itu apa? Mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga ujung-ujungnya, saudara, Tuhan ingin kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita supaya bumi penuh kemuliaan. Amin. Maka itu saudara, Tuhan sangat concern sekali dalam hidup saudara. Karena dia punya kepentingan menggenapi firman-Nya, bumi penuh kemuliaan. Betul? Maka itu dikatakan dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakan. Ada proses. Betul? Amin. Hidup saudara, ya kita bisa ngomong. Kenapa hidup saya begini ya Tuhan, A, B, C, D sampai Z, betul nggak? Bahkan ada banyak orang menyesali untuk hidup. Karena dia nggak mengerti tujuan Allah, betul? Kalau dia mengerti bahwa tujuan Allah, bahwa Tuhan ingin bumi ini penuh kemuliaan lewat hidupnya. Makanya dia akan menghargai hidupnya. Betul nggak? Kenapa? Karena Tuhan sangat berkepentingan atas hidupnya. Ada proses yang dia lakukan. Maka itu saudara, kita harus punya sudut pandang yang benar. Ya, atas semua yang terjadi atas hidup kita. Saudara, berkat, pencobaan, betul enggak? Ujian, dan segala sesuatu yang diizinkan Tuhan dalam hidup saudara, itu dirancangkan hanya supaya karakter Kristus nyata dalam hidup. Betul enggak? Supaya kemuliaan Allah nyata atas hidup. Jadi respon kita, sudut pandang kita harus mengerti. Sehingga ketika kita mengalami pencobaan, kita mengalami ujian, tidak ada satu pun kita berpikir, ngapain saya hidup? Ngerti enggak? Karena Tuhan sedang membenarkan engkau. Tuhan sedang memuliakan engkau. Amin. Satu tujuannya, supaya orang boleh melihat Allah dalam hidupmu. Itulah bukti kemuliaan Tuhan. Amin. Maka itu Tuhan harus proses hidup saudara. Tadi malam kita belajar komsel tentang permukaan saudara. Ya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus setelahnya, ya saya ulang lagi ya, harus mengalami proses permukaan. Kalau engkau tidak mengalami proses permukaan, engkau tidak ada gunanya. Karena kita ini tanah liat saudara, betul? Tanah liat tidak akan berguna apa-apa. Saya orang keramik ya, tanah liat itu hanya akan diinjak. Kecuali ada di tangan penjunan, dibentuk, diremukkan, menjadi bejana yang indah, baru dia berfungsi. Betul? Kalau engkau orang percaya, kau berkata, aku gak mau diremukkan, aku gak mau diproses, aku mau hidup untuk diriku sendiri. Saudara, tanah liat tidak bisa pernah membentuk dirinya sendiri. Dia perlu penjunan. Betul? Kalau kita berkata bahwa Tuhan aku gak mau diproses, saudara menjadi orang-orang yang tidak berguna, nothing, percuma ikut Tuhan, betul? Kita harus ngerti. Kenapa? Karena Tuhan ingin kemuliaannya dinyatakan atas hidup kita. Amin. Maka itu seharusnya sikap kita, respon kita, ketika kita sudah percaya, Tuhan bentuk saya, remukkan saya, hancurkan saya. Jadikan aku
sarjana supaya aku berguna, betul? Kita tidak menghindari proses, betul? Tapi kita mencintai proses. Ada banyak anak Tuhan kenapa tidak berguna? Karena dia menghindari proses, saudara. Dia tidak mau diremukkan, tidak mau dibenarkan, tidak mau dipanggil, tidak mau dimuliakan. Amin. Jadi saudara, Tuhan ingin membuat hidup saudara dan saya menjadi bukti kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau lihat lembang penuh dengan kemuliaan Tuhan, harus pastikan bahwa Tuhan terlihat dalam hidup kita oleh banyak orang. Amin. Dan itu tidak bisa terjadi kalau tidak diproses. Saudara, karakter Kristus menjadi sesuatu yang maha penting. Karakter kita dalam kehidupan orang Kristen. Betul? Karena disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Makanya kalau kita lihat di ayat 29, ya, kembali ke Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saya bilang saudara, kalau saudara tahu emas saudara, emas yang murni 24 karat itu, kalau misalnya lah ya pintu ini terbuat dari emas, saya bisa bercermin saudara di emas itu, betul? Saking murninya, betul? Bukan hanya kaca loh yang bisa dipakai cermin, emas pun, betul nggak? Kita bisa bercermin saudara. Bukan emas yang 20 karat, tapi emas murni 24 karat. Selama hidup kita belum menjadi emas 24 karat, orang gak bisa lihat Allah dalam hidup kita, betul? Ngerti ya? Makanya kita diproses saudara. Maka itu Tuhan berkepentingan dengan karakter saudara. Apapun karakter saudara, Tuhan fokus untuk mengubahkan karaktermu menjadi karakternya. Supaya orang boleh melihat Allah, cermin. Saudara, untuk menghasilkan emas 24 karat itu enggak sembarangan. Dia harus dibakar dengan api tertentu, saudara. Ini enggak sembarangan, dia harus ahli. Orang yang membakar itu dia harus punya sertifikat, saudara. Membakar emas sampai memiliki kemurnian ya, yang tertentu, saudara, itu harus ada ahlinya. Enggak bisa Pak Teguh, pengen bakar lah pakai gas atau pakai batu bara, enggak bisa. Tuhan ahli membentuk hidupmu. Kadang-kadang kita berpikir kenapa ya dia kok dibentuk terus, dia kok gak pernah dibentuk hancur-hancuran, kok saya hancur-hancuran terus. Tuhan tahu panas berapa untuk memurnikan kau. Ya, maka itu ketika kita diproses kita tahu tujuannya supaya bumi penuh, kita gak perlu komplain. Amin. Semua peristiwa dalam hidup kita seizin Tuhan. Jangan kita berkata bahwa Tuhan kenapa peremukanya terus menerus. Kapan kita gak diremukan sampai engkau murni. Karena Tuhan berkepentingan bumi penuh kemuliaan. Dan kemuliaan harus terlihat dalam hidupmu. Amin. Nah itu kalau Tuhan izinkan masa sulit. Ya, saudara, ini masa-masa sulit terus loh. Bahkan 2030 itu banyak ahli-ahli bilang bahwa uang tidak berguna lagi. Saudara, dolar Singapura sekarang udah 13.000, tuh seneng banget yang tinggal di Singapura para TKW, saudara. Saya besok ke Singapura harus keluar uang banyak. Karena dolarnya naik, saudara. Rupiah, saudara, 2030 uang jadi nggak berarti. Saudara punya miliaran nggak berarti. Itu bukti bahwa Tuhan ingin supaya saudara dan saya hanya hidup oleh karena firman, betul? Dan justru di saat-saat kegelapan orang mencari cermin, betul? Dan banyak orang akan melihat Allah dalam hidup kita. Amin. Jadi karakter satu hal yang maha penting saudara dalam kehidupan orang Kristen. Dia mati di kayu salib hanya untuk itu. Bukan hanya nebus saja, tapi mengembalikan saudara kepada kemuliaan Tuhan. Otomatis ketika memiliki karakter Kristus,
Saya percaya saudara dan saya memiliki karakter Kristus. Otomatis, katakan otomatis. Kuasa, kasih karunia, apa yang dimiliki Allah tercurah atas hidupmu. Amin. Kau akan menjadi orang yang berbeda, betul? Kau akan skillful, powerful. Mungkin kan nggak sekolah S2, S3, tapi kau pinter, betul nggak? Karena kau memiliki karakter Kristus. Semua pikiran Kristus, semua yang dimiliki Kristus tercurah. Otomatis. Makanya ada siapa ya? Yang orang muslim yang sudah bertobat dan dia jadi pembicara terkenal yang suka pakai kerudung. Siapa namanya itu? Rita Wahyu ya. Rita Wahyu bilang begini, siapa bilang pelayan murid-muridnya Yesus nelayan-nelayan itu bodoh, tanya dia. Betul nggak? Siapa bilang? Katanya kan murid-muridnya nelayan. Iya sih dia nggak sekolah, tapi karena dia diproses, dia memiliki Kristus, dia diajar oleh Kristus, dia memiliki karakter, maka dia jadi skillful, dia jadi pintar. Kenapa? Otomatis, betul? Maka itu dikatakan orang yang bodoh menurut dunia. Ya, dulu kata Paulus, hidupmu tidak terpandang, hidupmu tidak terkenal, hidupmu begini. Sekarang, betul nggak? Itu bicara apa? Bicara karakter Kristus. Karena itu sama dengan saudara. Kalau karakter Kristus ada padamu, percaya otomatis. Kau menjadi skillful, kau menjadi powerful. Amin. Luar biasa. Maka itu Tuhan sangat fokus sama hidupmu. Karena dia rindu membawa engkau ada kemuliaannya. Tuhan tidak pernah mau memberikan sesuatu dalam hidupnya kalau kita tidak memiliki karakter. Betul? Kau bisa ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau kau nggak mau mencintai proses, betul? Nggak mau diremukkan dan kau tidak memiliki karakter, jangan harap kau dipakai Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan apapun kepada orang yang tidak memiliki karakter. Karena Tuhan ingin membawa kita mengalami kemuliaan. Amin. Jadi jangan suka komplain dengan Tuhan. Tapi biarlah kita punya sudut pandang yang benar. Ketika kita melihat, gaji saya kok kurang ya. Loh, kebun saya sekarang kok semuanya walau cuma 1.000. Saya nanam pupuk sekian segala macam, kok rugi saya. Apapun yang kita alami, biar kita punya sudut pandang yang benar. Dan kita berkata, aku mengucap syukur. Kenapa saya harus mengalami? Aku gak perlu tanya. Tapi kau sedang mengubahkan karakter. Kau sedang membawaku mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Karena bagimu mungkin uang yang maha penting. Bagimu mungkin kenyamanan yang maha penting. Bagimu apalah yang maha penting. Tapi bagi Tuhan yang maha penting adalah karaktermu. Amin. Kadang-kadang beda jauh ya dengan apa yang Tuhan mau. Tapi hari ini saya mau katakan, mau apapun engkau, bumi harus penuh kemuliaan Tuhan. Yes? Nah, masalahnya kenapa orang seringkali menghindari proses? Kenapa seringkali orang gak mau dibentuk karakternya? Karena bicara karakter selalu bicara tentang sakit hati. Betul? Betul gak saudara? Karena ketika kita dibentuk ada sesuatu yang harus dicabut dalam hidup kita. Apa itu? Ketidakakuratan, betul? Kenapa orang tidak mau diproses? Kenapa orang tidak mau diremukkan? Kenapa orang tidak mau dibentuk? Karena bicara tentang pembentukan karakter, bicara tentang sakit hati. Saudara, kenapa sakit? Karena ada sesuatu yang harus dicabut dalam hidupmu. Diganti dengan karakter Kristus. Amin. Maka itu Tuhan harus mengkondisikan segala sesuatu untuk mencabut itu.
Makanya jangan kenapa sih saya harus rumah dengan dia, kenapa sih saya harus ketemu dia, kenapa dia ini orang menjengkelkan. Jangan komplain. Bilang, Tuhan, Engkau sedang mencabut hal yang tidak akurat lewat kondisi ini. Lewat orang di sekitar kita, betul? Segala macam urusan orang itu dengan Tuhan, tapi urusan Tuhan kepadamu, dia mau memastikan karaktermu berubah seperti karakter Kristus. Amin. Saya tuh rindu gini loh. Topiknya kan bumi, apa sih bumi penuh kemuliaan gitu. Gak bisa ditangkap gitu. Saya ingin saudara bisa tangkap ini. Ya. Jadi suka tidak suka, pembentukan karakter selalu dihubungkan dengan sakit hati. Ya, sakitnya di sini loh Mbak. Saya punya alasan banyak untuk sakit hati. Gak mungkin saya bisa ngampuni. Ya, udah nafasnya ya. Saya beberapa kali ketemu orang seperti itu. Aduh, gak mungkin aku bisa. Kalau gak begitu, makin ngelunjak dia. Saudara, kata seorang hamba Tuhan, kalau orang nyimpen sakit hati, sama seperti dia minum racun, berharap dia orang lain yang mati. Ngerti enggak? Dia simpen sakit hatinya, berharap orang lain yang berubah gitu ya. Jadi dia kalau orang nyimpen sakit hati itu, orang itu minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Konyol, betul enggak? Karena tetap apapun sakit hati, kepahitan iri hati, itu sampah racun dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, jadi saudaraku, karakter itu merupakan suatu hasil. Apa? Hasil. Dari apa? Terus menerus memilih jalan yang benar. Bukan jalan yang umum. Beda ya. Jadi karakter itu adalah pilihan. Untuk hasil ya dari pilihan yang terus menerus memilih jalan yang benar. Bukan jalan yang umum. Jalan yang umum kalau kau dicubit, ganti lagi cubit. Betul nggak? Kalau kau ditampar pipi kiri, ganti lagi tampar. Tetapi jalan yang benar adalah kalau kau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Sakit memang. Saudara tahu di Amerika, seorang tokoh, hari ini ramai, Charlie Kirk. Dibunuh, ditembak karena dia menyuarakan kebenaran. Even mungkin hidupnya ada yang gak benar, tapi kita lihat imannya, betul? Kita lihat Erika Kirk, istrinya, di saat stadion, bagaimana ketika upacara pemakamannya. Dia bilang, saya memaafkan pemuda yang membunuh suami saya. Saudara, kalau dipikir-pikir sakit dia. Suaminya masih muda, umur 31 tahun, dia punya anak 2 kecil. Dia harus tiba-tiba menjadi single parents. Suaminya bukan penjahat, suaminya orang benar, dia tiba-tiba kehilangan. Itu bukan jalan umum kalau dia mengampuni, betul? Tapi ketika dia memilih jalan yang benar, percayalah karakter Kristus nyata atas hidup dia. Amin. Jadi saudara, karakter terbentuk dari hasil pilihan kita untuk setiap hari dalam pengambilan keputusan kita memilih jalan yang benar. Jalan yang sesuai dengan firman, bukan jalan umum. Karena dunia ini selalu memberikan jalan solusi buat kita, betul? Tapi kita harus memilih firman yang menjadi jalan kita. Karakter timbul dengan mengatakan tidak kepada perasaan. Seringkali perasaan yang memimpin kita, betul? Sakit saya, gak bisa tidur saya. Tidak kepada perasaan. Dan ya kepada kehendak Allah. Suami istri pakai perasaan baper ya. Sekarang saya kemarin mudah-mudahan ini tidak
dibicarakan di mana-mana ya. Saya kemarin doa di salah satu doa, berdualah. Doa berdua-dua, saya berdoa ya. Kemudian si ibu ini berdoa, Tuhan saya berdoa supaya semua orang tidak menjadi baper Tuhan. Jadi ketika dia berdoa saya tahu situasi dan kondisi yang dia alami. Saudara. Kenapa Tuhan sudah jadi pemimpin ditegur, baper, buatlah Tuhan. Jadi dia pun gak cerita di doa saya ngerti gitu apa yang terjadi dalam hidup. Ternyata gak jamin seorang pemimpin pun masih pakai perasaan untuk memilih jalan hidupnya, betul? Makanya jangan baper, betul gak? Jangan bawa perasaan, karena seringkali menipu. Karakter timbul dengan mengatakan tidak kepada perasaan, betul gak? Kenapa ya? Mbak Yus pagi-pagi kok gak salamin saya? Padahal ini disalamin. Saya enggak. Mulai mikir seminggu. Apa ada kejadian apa ya? Jangan-jangan asumsi kita bisa 100. Betul enggak? Tapi kita harus katakan dia pada kehendak Allah. Saya percaya sekalipun dia tidak menyalami saya percaya dia mengasihi saya. Betul enggak? Saudara, itulah kehendak Allah, betul enggak? Saudara, karakter itu pilihan, betul enggak? Pilihan yang terus menerus, amin. Saudara dikhotbahin kalau saudara enggak memilih itu ya enggak. Kenapa sih karakter dia? Siapa sih gembalanya? Siapa sih pembimbingnya? Emangnya? Betul enggak? Jemaatnya siapa sih? Oh, jemaatnya Mbak Is, pantesan karakternya. Pemimpinnya disalahin, gembalanya disalahin, pembimbingnya disalahin. Karakter itu pilihan sendiri, betul nggak? Yang terus menerus untuk memilih jalan yang benar. Kalau saya kan hanya membagikan, saudara yang memutuskan, betul nggak? Saya mempengaruhi saudara untuk hidup benar, saudara yang putuskan, betul? Dan saya tidak akan pernah sampai mati pun saya akan pengaruhi saudara dengan kebenaran. Karena saudara orang-orang yang dipercayakan kepada saya, betul nggak? Tapi saya berdoa supaya saudara memutuskan, amin. Karena saudara, Tuhan punya kepentingan. Makanya itu jangan biarkan firman itu jadi pengetahuan tok ya. Ya. Kita baca Yesaya 40 ayat 4 sampai 5. Yesaya 40 ayat 4 saya akan bacakan ya. Setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk harus menjadi dataran. Ayat yang kelima. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri yang mengatakan. Ayat yang keempat dikatakan ya, balik lagi ke ayat yang keempat. Setiap lembah harus ditutup. Itu bicara bahwa setiap apapun karakter kita yang tidak akurat, betul nggak? Ya, setiap lembah harus ditutup, betul nggak? Selaras dengan firman. Setiap apapun karakter kita, tingkah laku kita, perbuatan, gaya hidup, sikap hati. Kalau bicara karakter itu bicara kecenderungan hati, dalam saudara. Kecenderungan hati itu bisa menentukan karakter kita, betul nggak? Kita cenderung kepada mammon atau cenderung kepada Tuhan itu membentuk karakter kita, betul? Kecenderungan hati, sikap hati kita, sudut pandang kita, gaya hidup kita menentukan karakter. Ya, jadi kalau yang enggak akurat Tuhan akan tutup. Lembah harus ditutup, bukit harus yang sombong-sombong, yang betenteng-betenteng begitu harus diratakan, betul? Harus selaras dengan firman. Ya. Kemudian tanah yang berlekuk-lekuk harus menjadi dataran, kadang semangat, kadang enggak. Ya, up down. Ya. Pinter banget kalau pakai alasan itu. Tuhan harus tutup jadi dataran, betul nggak?
Supaya semua selaras. Barulah ayat yang kelima dikatakan apa? Maka kemuliaan Tuhan akan pada waktu apa? Pada waktu semua orang percaya sudah mengalami proses. Amin, saudara. Karena beban Allah bagi gerejanya adalah agar kita mendapatkan seluruh kemuliaan. Kalau kita mengalami kemuliaan, kemuliaan itulah yang memancar. Otomatis. Saudara, kalau saudara hidup dan karakter Kristus tercetak, otomatis orang bisa melihat Allah dalam hidupmu. Otomatis, betul? Ya, dia bilang ini orang sabarnya nggak ketulungan ya. Ya, kalau saya kayak dia, udah gila saya. Dia akan lihat Allah dalam hidup kita. Ya, jadi otomatis saudara. Nah, beban Allah bagi gerejanya supaya kita mengalami kemuliaan, karakter Kristus nyata. Sehingga orang boleh, kita jadi cermin, orang boleh melihat Allah dalam hidup kita. Kita lihat di Efesus 5 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Keinginan siapa itu saudara? Tuhan. Ia ingin menempatkan jemaat yang cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut. Jadi saudara, Tuhan itu kalau lihat cacat kerut dalam hidupmu, dia itu udah greget ingin menyingkirkannya. Betul? Betul nggak saudara? Karena kan tadi di Tuhan yang aktif. Betul? Jadi Tuhan itu ingin kalau lihat cacat kerut dalam hidup kita, itu dia ingin segera menyingkirkan. Makanya dia kondisikan banyak hal. Supaya cacat kerut kita tidak ada. Dan kita menjadi kudus dan tidak bercelah. Amin. Ya, Tuhan harus singkirkan itu cacat. Karena dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Tidak bercacat, cemerlang, kudus. Dan tidak bercelah. Ya. Coba satu lagi bilangan 14 ayat 21. Bilangan 14 ayat yang ke-21. Hanya demi aku yang hidup, ya Tuhan ini ngomongnya ya. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Ini jaminan bahwa bumi pasti penuh kemuliaan. Ini jaminan bahwa Tuhan akan bentuk hidup kita, betul? Ya, betul nggak? Demi aku yang hidup, sumpah dia, betul? Jadi saudara pasti berubah, amin. Karena Tuhan berkepentingan bumi ini, Lembang ini, keluarga kita penuh kemuliaan. Harus lewat kita, betul? Saya bergairah saudara. Saya tidak memandang hidup saya rendah, betul? Karena suatu saat saya dimuliakan oleh Tuhan, amin. Nah itu jangan anggap hidupmu rendah, hidupmu sangat berharga. Tuhan berkepentingan mendatangkan kemuliaan lewat hidup saudara dan saya. Amin. Terakhir saudara, bagaimana saya kuncinya supaya kemuliaan Allah nyata dalam hidup saya. Yang pertama, tinggal pada jalan-jalan Allah. Kau tidak pernah bisa memilih jalan yang benar kalau enggak tinggal pada jalan Allah. Orang yang enggak tinggal pada jalan Allah selalu memilih jalan yang umum, betul? Betul enggak saudara? Tadi kan karakter itu adalah hasil dari pilihan yang terus menerus untuk hidup di dalam jalan yang benar. Bukan jalan yang umum. Ya, jalan yang umum ya, udah kalau cari kesuksesan ya
pinjol lah, apalah, pergi ke dukun lah, segala macam. Enggak, itu jalan yang umum. Bagaimana saudara bisa terus menerus memilih jalan yang benar kalau engkau nggak tinggal pada jalan-jalan yang benar, betul? Jadi yang pertama apa? Tinggal pada jalan-jalan Allah. Ya mau nggak mau harus bergaul dengan firman. Ya. Yang kedua, hadapi setiap situasi yang Allah bawa dalam hidupmu. Ada banyak orang menghindar dari masalah, betul? Ya suami cerai aja lah. Ya. Suatu ketika saya waktu jadi pejabat, saudara, ada seorang. Jadi karena saya pemimpin di situ, jadi setiap persoalan perceraian harus lewat saya, gitu ya. Jadi saya harus bina karena saya dianggap pembina kan. Kalau secara struktural gitu, jadi saya harus rukunkan, damaikan, begitu ya. Jadi saya udah ngurusin orang yang mau bercerai itu banyak banget, saudara. Walaupun saya tidak menikah, gitu. Ada salah satu dia bilang gini, dia orang Katolik nikah sama orang M. Orang suaminya ini pengen cerai. Kan tuh kalau pegawai negeri itu prosesnya banyak ya cerai. Jadi proses pertama harus saya damaikan. Datanglah dua ini. Yang Katolik gak mau cerai. Tapi yang M ini suaminya pengen cerai. Wah, segala macam lah. Sampai ruami lah, tengkar lah. Itu saudara ya. Nah suatu ketika orang Katolik ini curhat saya banyak kasih banyak hal nilai-nilai ya. Bertahan lah begitu. Nah dia sudah percaya kepada Yesus. Suatu ketika dia ngomong kayak gini saya, ini just intermezzo saudara. Bu, gimana ya? Saya tuh malu banget ke tempat perceraian gitu ya. Ke apa namanya? Departemen agama lah. Waduh, nanti apa kata tetangga gitu ya. Gini gitu. Akhirnya saudara gak bisa lah. Mereka harus tetap cerai. Besoknya dia bilang ke saya, Bu, ternyata yang cerai itu kayak ngurusin banyak banget katanya. Jadi saya gak malu lagi katanya. Saudara, orang bercerai itu sekarang udah biasa. Betul? Ya, kena tekanan ekonomi dan segala macam. Nah, itu juga bisa masuk ke trennya anak-anak Tuhan, betul gak? Ya kan? Begitu ada masalah, cerai saja. Gak mau dihadapi masalahnya. Saudara, karena saudara sudah tahu sudut pandangnya bahwa berkat, cobaan, semuanya itu dibuat Tuhan untuk membuat kita dewasa dan sama dengan karakter Kristus. Maka hadapi setiap situasi yang Allah bawa dalam hidupmu, betul? Jangan bilang enggak dihadapi, jangan melarikan diri, hadapi. Kalau persoalan sulit, doakan, betul? Terlalu sulit, pergi kepada orang-orang yang lebih dewasa. Jangan kepada setiap orang, betul? Ya. Saya boleh, pasti saya doakan. Saya kasih tahu karena saya gembala. Ya. Ya. Jangan dihindari, jangan lari. Amin. Ya. Jadi doakan. Persoalan masih lebih sulit, datang kepada orang-orang dewasa. Supaya didoakan, supaya diberikan saran jalan-jalan yang benar. Bukan jalan yang umum. Jangan pergi ke tetangga saudara ya. Jangan curhat di medsos, gak membantu saudara. Ya. Yang selanjutnya naiki tangga selangkah demi selangkah. Amin. Ya. Ya. Jangan kau berkata tidak. Kalau engkau tidak, kau turuti perasaanmu. Dan kau tidak mengikuti jalan-jalan Allah. Kau berkata, tidak Tuhan, aku mau pergi, aku mau bosan jadi anak Tuhan. Gini terus masalahnya. Aku mau kabur aja. Saudara, percayalah ketika kau bilang tidak, kau tidak mau naik setangga demi tangga bersama dengan Tuhan, maka engkau akan berhenti berjalan bersama dengan Allah. Kau tidak mengalami pembentukan, betul? Seperti tanah liat, kau enggak berguna. Tapi ketika kita ikuti tangga persoalan yang sulit, Tuhan aku tahu Engkau pasti memberikan kekuatan bagiku. Selalu ada jalan keluar, tidak ada jalan putus.
Air mata udah banyak, sesak aku Tuhan. Tapi aku mau naikin, aku mau hadapi bersama dengan Engkau. Aku tidak, karena semuanya ini mendatangkan kebaikan. Karena semuanya untuk membentuk karakterku. Karena aku pasti mengalami kemuliaan. Bukankah ini firman-Mu Tuhan? Betul gak saudara? Jangan pernah berkata tidak, betul? Kalau engkau berkata tidak, engkau berhenti. Jalan bersama dengan Dia. Amin saudara. Saya tidak mengerti kesulitan saudara suami istri keluarga. Tapi saya ajar saudara untuk tidak berhenti. Tidak berkata tidak. Sesulit apapun saudara. Percayalah Tuhan yang ingin memuliakan saudara. Dia bertanggung jawab atas hidup saudara. Selama saudara pegang tangan Dia, berseru kepada Dia. Dia yang akan menyelesaikannya. Amin. Tapi kalau engkau mengatakan tidak, kau mulai menghindar dari masalah, kau lari dari masalah, engkau berhenti berjalan bersama dengan Dia. Kau tahu iblis yang berjalan bersamamu. Milikilah hati yang rendah hati, lemah lembut, senang diajar, dan mudah dibentuk. Amin. Ya namanya juga tanah liat saudara ya. Semakin tanahnya keras semakin dibanting. Betul. Saya tuh lihat tuh kalau orang bikin keramik tuh. Ya. Tapi kalau tanahnya lembut, Tuhan mudah untuk saudara. Cepat menjadi bejana yang indah, yang mulia, diperuntukkan untuk pekerjaan yang mulia. Amin. Hanya bejana yang mulia diperuntukkan untuk pekerjaan yang mulia. Amin. Jadi saudara, saya mau kasih tahu gambaran besarnya. Supaya setiap apapun yang terjadi atas hidup saudara, saudara merespon dengan benar. Ini dalam rangka bumi penuh kemuliaan. Amin. Bumi penuh kemuliaan itu bukan apa yang di luar saya. Tapi bumi penuh kemuliaan itu saya. Saya yang menghadirkan kemuliaan. Kita berdoa keluargaku penuh kemuliaan, saya yang harus berubah. Amin. Karena orang harus lihat Allah dalam hidup kita. Itulah bukti kemuliaan Allah. Paulus berani katakan mereka memuliakan Tuhan karena aku. Amin. Maka itu saudara, Tuhan ingin bumi penuh kemuliaan. Dan Tuhan ingin membawa saudara dan saya masuk dalam kemuliaannya. Ibrani tadi ngomong seperti itu. Dia bukan hanya menghapus dosa kita, tetapi dia membawa kita kepada kemuliaan. Baik, kita bangkit berdiri. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, kuduslah penuh kemuliaannya, bumi penuh. Saudara, ketika saudara memuji Tuhan, bumi penuh imajinasikan bahwa saudara dipenuhi oleh karakter Kristus dan saudaralah yang membawa kemuliaan Tuhan di bumi ini. Kemuliaannya, kuduslah Tuhan, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh
berkata profetik, hidupku penuh kemuliaannya. Hidupku penuh kemuliaannya. Hidupku penuh kemuliaannya. Hidupku penuh kemuliaannya. Kuduslah, sekali lagi, hidupku penuh kemuliaannya. Hidupku penuh kemuliaannya. Hidupku penuh kemuliaannya. Hidupku penuh kemuliaannya. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, dan firman-Mu berkata bahwa bumi ini pasti penuh kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan itu bicara tentang hidup kami. Karakter menjadi sesuatu yang maha penting dalam hidup-Mu. Kami rindu sekali Tuhan, kami memiliki roh yang lemah lembut, senang diajar, mudah dibentuk, sehingga Engkau bebas membentuk karakter kami. Kami yakin percaya untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, mungkin pencobaan, ujian, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, bahkan yang di luar ekspektasi, semuanya Kau izinkan, Kau kondisikan untuk membuat kami dewasa Tuhan, untuk membuat kami mengalami karakter Kristus. Karena hanya dengan memiliki karakter Kristus, maka orang boleh melihat Allah dalam hidup kami. Sama seperti Paulus berkata bahwa mereka melihat kemuliaannya melalui aku. Kau rindu Tuhan lewat gerejanya, lewat jemaatnya, kemuliaan Allah dinyatakan di kota ini, di bumi ini. Mari Tuhan, kami tidak akan pernah mau menghindari proses, tapi kami mau mencintai proses. Kalau Engkau remukkan, Kau hancurkan kami tidak berontak, kami tidak komplain Tuhan. Tapi kami tahu Engkau sedang memuliakan kami, Kau sedang membentuk hidup kami untuk selaras dengan firman-Mu. Karena setiap lembah harus ditutup, setiap gunung harus diratakan, setiap tanah yang berlekuk-lekuk harus dibuat dataran. Semua yang tidak berkenan, semua cacat celah, semua kerut, Engkau sedang menyingkirkannya dari hidup kami. Karena Engkau ingin menempatkan jemaat yang cemerlang, tidak bercacat celah. Mari Roh Kudus terus bawa hati kami untuk terus tinggal di dalam jalan-jalan Tuhan. Biarlah kami terus memilih untuk di jalan yang benar, bukan di jalan yang umum Tuhan. Ajar kami untuk mengatakan tidak kepada perasaan kami dan mengatakan ya pada kehendak Tuhan. Kalau kami mengalami masa sulit saat ini, kami akan datang kepadamu Tuhan. Kalau terlalu sulit, kami akan minta kepada orang yang lebih dewasa. Kami tidak akan pernah berkata berhenti dan tidak. Karena kami tahu ketika kami berhenti berjalan bersama dengan Tuhan. Bahwa kami menikmati setiap prosesmu Tuhan. Dan kami tahu ujung-ujungnya kami pasti mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu di kayu salib yang sudah menebus dosa kami Tuhan. Bukan hanya menebus dosa dan memberikan kehidupan kekal, tapi Engkau sedang membawa kami masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan, kami mengingat Engkau, darah-Mu, kematian-Mu di kayu salib, supaya kami mengingat bahwa kemuliaan Tuhan pasti menutupi bumi ini lewat hidup kami. Saudara Bapak Ibu, kita akan datang dengan perjamuan kudus. Sekali lagi kita rindu supaya ini bukan hanya menjadi rutinitas, tapi kita percaya bahwa dengan kematian kebangkitannya, Tuhan sedang membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Dan biarlah kita dengan cara yang layak
menghampiri Tuhan, melakukan perjamuan kudus supaya tidak ada hukuman dan kutuk. Kita berdoa, kalau ada yang merasa ganjalan silakan minta ampun. Dan kalau orang itu ada bersama-sama dengan engkau di ruangan ini, engkau datangi dia dan minta ampun supaya tidak ada celah perjamuan kudus ini dengan layak kita alami dan kita mengalami kuasa perjamuan kudus. Gimana sih? Kalau engkau sudah merasa bahwa semua sudah engkau bereskan, ambil roti dan angkat tinggi-tinggi di atas kepalamu. Dan firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita ambil cawan kita, naikkan ke atas kepala kita. Dan firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkannya bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama minum. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu yang sempurna. Terima kasih untuk Engkau yang terus perhatian memproses hidup kami sampai karaktermu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau bangkit. Karena kalau Engkau tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kami. Terima kasih kami boleh mengalami berkat, mengalami anugerah oleh karena Engkau layakkan kami menjadi anak-Mu. Ada banyak istimewa, privilege yang kami alami, kami mengucap syukur. Kami mencintai Engkau. Kami hormat kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kedua belah tanganmu. Kedua belah tangan sebelum kita pulang, biarlah terimalah berkat Tuhan. Apa yang sudah dipilihnya, dipanggilnya, dia ditentukannya dan dia dibenarkannya dan dia akan dimuliakannya. Percayalah bahwa Tuhan selalu ikut campur dalam hidupmu. Dalam segala persoalan masalah yang kau alami, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Karena dia punya kepentingan. Dia ingin membentuk karaktermu sama seperti Kristus. Karena dia ingin membawa semua kita masuk pada kemuliaan Tuhan. Karena dia harus mengenapi firman-Nya sendiri. Bumi penuh kemuliaan lewat hidupmu, lewat hidupku. Maka itu biarlah Roh Kudus memberikan kemampuan untuk berkata ya pada kehendak Allah dan tidak kepada perasaan. Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk hidup di dalam jalan-jalannya dan terus memilih untuk hidup di dalam jalan yang benar, bukan jalan yang umum. Biarlah Roh Kudus yang mempengaruhi engkau dengan pengaruh ilahi dan memberikan kemampuan untuk menerima firman Tuhan sebagai kebenaran yang memerdekakan. Kau tidak pernah sendiri, kau tidak pernah dibiarkan pada masa-masa yang sulit, karena Tuhan izinkan itu untuk engkau mengalami kemuliaan Tuhan. Jangan katakan tidak dan jangan berhenti, tapi naiklah tangga setapak demi setapak. Engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, pertolongan dari tempat tinggi, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya, menolong kau, menyertai kau, membawa kau masuk dalam kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.